Hai guys, ketemu lagi kita. Oke, kali ini aku bakalan coba tanya sama Gemini tentang ada berapakah jenis awan. Halo Gemini, bisa kakak mau bantu saya untuk menjelaskan ada berapa jenis awan di dunia ini? Secara umum, terdapat 10 jenis utama awan yang dikelompokkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) berdasarkan ketinggiannya di atmosfer. Klasifikasi awan berdasarkan ketinggian. Kelompok ketinggian. Jenis awan. Awan tinggi, lebih besar dari 6.000 meter. Cirrus, cirrocumulus, cirrostratus. Awan menengah, 2,000 sampai 6,000 meter. Altocumulus, altostratus, nimbostratus. Awan rendah, kurang dari 2.000 meter. Stratocumulus, stratuscumulus, cumulonimbus. Ciri singkat bentuk utama. Cirrus, tipis dan halus seperti bulu ayam. Cumulus, bergumpal putih seperti kapas, pertanda cuaca cerah. Stratus, merata seperti kabut tipis atau selimut. Cumulonimbus, menjulang tinggi secara vertikal, pembawa hujan badai dan petir. Apakah Anda ingin saya menjelaskan ciri-ciri salah satu awan ini dengan lebih mendalam? Iya, boleh kamu jelaskan lebih mendalam lagi tentang ciri-cirinya? Iya, bisa kamu menjelaskannya? Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai ciri-ciri 10 jenis awan tersebut. 1. Awan tinggi, di atas 6.000 meter. Cirrus, C. Berbentuk seperti serat halus atau bulu burung. Terdiri dari kristal es karena suhunya sangat dingin. Cirrocumulus CC. Tampak seperti sisik ikan atau kumpulan bintik kecil berwarna putih yang terputus-putus. Cirrostratus, CS. Berbentuk seperti kelambu tipis yang menutupi seluruh langit. Sering menyebabkan fenomena halo, lingkaran cahaya di sekitar matahari atau bulan. 2. Awan menengah, 2,000 sampai 6,000 meter. Altocumulus AC. Berbentuk seperti bola-bola kapas kecil yang berdekatan atau gumpalan ombak putih keabu-abuan. Altostratus AS. Berbentuk seperti lembaran kain abu-abu yang luas. Matahari masih terlihat namun tampak samar atau kabur. Nimbostratus NS. Berwarna abu-abu gelap, tebal, dan membawa hujan atau salju yang stabil, berdurasi lama. 3. Awan rendah, di bawah 2.000 meter. Stratocumulus SC. Berbentuk seperti gelombang atau gumpalan besar yang saling menyatu, seringkali terlihat di sore hari. Stratus SC. Sangat rendah dan rata, menyerupai kabut yang menggantung di langit, biasanya membawa gerimis tipis. Cumulus CU. Berbentuk seperti kembang kol, dengan puncak putih yang tegas dan dasar datar, menandakan cuaca cerah. Awan Puffy, Cumulonimbus CB. Awan raksasa yang menjulang tinggi secara vertikal, seperti menara/anvil. Ini adalah awan badai yang menghasilkan petir, hujan deras, dan angin kencang. Apakah Anda ingin tahu jenis awan mana yang paling sering muncul sebelum hujan badai terjadi? Awan yang paling sering muncul sebelum hujan badai adalah cumulonimbus. Awan ini sangat mudah dikenali karena ciri-cirinya yang ekstrim. Bentuk, menjulang tinggi secara vertikal menyerupai menara atau landasan besi anvil di bagian puncaknya. Warna, bagian dasarnya berwarna abu-abu gelap hingga hitam pekat karena sangat tebal dan penuh air. Fenomena, menghasilkan hujan deras mendadak, petir, guntur, hingga hujan es. Jika Anda melihat awan raksasa yang puncaknya melebar seperti sayap pesawat, itu tandanya badai besar akan segera tiba. Apakah Anda ingin tahu bagaimana proses pembentukan awan raksasa ini secara singkat? Awan cumulonimbus terbentuk melalui proses konveksi A, yaitu saat udara hangat yang lembab naik dengan cepat ke atmosfer yang lebih dingin. Berikut adalah tahapan singkatnya. 1. Penguapan matahari memanaskan air dan tanah menciptakan uap air. 2. Kondensasi. Udara hangat yang membawa uap naik, mendingin, dan berubah menjadi butiran air kecil. 3. Pertumbuhan vertikal. Jika udara sangat tidak stabil, awan terus tumbuh menjulang tinggi hingga mencapai lapisan stratosfer. 4. Pembentukan es. Di puncak awan yang sangat tinggi, butiran air membeku menjadi kristal es, menciptakan bentuk landasan, anvil, dan memicu muatan listrik, petir. Apakah Anda ingin tahu perbedaan antara awan cumulonimbus dengan awan nimbostratus yang juga menghasilkan hujan? Iya, apa perbedaannya? Meskipun keduanya sama-sama membawa hujan, perbedaan utamanya terletak pada intensitas dan cara jatuhnya air. Perbedaan utama cumulonimbus vs nimbostratus. Ciri: cumulonimbus, awan badai. Nimbostratus, awan hujan. Bentuk: menjulang tinggi seperti menara, skeks gunung.
lembaran rata, tebal, dan luas. Jenis hujan, deras mendadak, sering disertai badai. Gerimis atau hujan stabil yang lama. Petir angin, sering disertai petir, guntur, dan puting beliung. Jarang ada petir, angin cenderung tenang. Durasi, singkat tapi sangat kuat. Bisa berlangsung seharian. Nimbostratus membuat langit terlihat abu-abu gelap secara merata sehingga matahari tidak terlihat sama sekali. Sedangkan cumulonimbus adalah monster langit yang menciptakan cuaca ekstrim. Apakah Anda ingin saya membuatkan ringkasan visual atau gambar perbandingan kedua awan ini? Boleh. Lagi-lagi untuk memperlihatkan visualisasinya dari awan ini, perbedaan dua awan ini. Kita lihat. Kelihatan nggak guys? Ini perbedaannya. Cumulonimbus itu awannya yang hitam kayak gini, terus kayak ada petir-petirnya tuh. Yang ini. Kalau yang ini nimbostratus, lebaran rata, flat sheet, dark clay, hujan stabil dan gerimis, steady rain atau drizzle. Oke Gemini, terima kasih untuk informasinya. Sama-sama, senang bisa membantu Anda mengenal jenis-jenis awan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui tentang cuaca atau fenomena alam lainnya? Tidak, sudah cukup. Terima kasih banyak. Sama-sama, senang bisa membantu. Sampai jumpa kembali jika ada hal lain yang ingin ditanyakan. Bolehkah kamu mengucapkan selamat tinggal kepada para penonton? Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menyimak, semoga informasinya bermanfaat dan sampai bertemu kembali. Oke guys, jadi segitu aja lah untuk hari ini. Kita ngobrol sama AI Gemini. Next kita bakalan ngobrol tentang apa lagi ya, atau tanyain soal apa lagi ya ke Gemini. Segitu aja guys, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe juga. Bantu channel pemula ini untuk terus berkembang. Dadah.